Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimanakah kita ini mengetahui bahwa seseorang itu beriman? Mungkin kita katakan, ya kita bisa lihat KTP-nya, agamanya apa, di sana kita bisa temukan. Atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita dengarkan omongannya. Kalau dia mengaku bilang dia beriman, ya berarti memang dia beriman. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu saat itu saya berada di satu tempat, di situ ada pohon rambutan. Saya bersama dengan beberapa orang itu, termasuk yang punya pohon itu. Buahnya itu kelihatannya bagus sekali itu, karena warnanya itu merah ya. Kemudian dari warnanya kelihatan, wah ini pasti enak sekali ini, apalagi waktu itu sudah agak siang hari dan cuacanya panas. Maka yang punya rambutan itu kemudian mengambilkan itu, buahnya itu. Setelah kita kupas dan memakan buah itu, masam itu. Gak enak jadinya. Maka begini, kelihatannya itu, buahnya itu enak dan manis begitu. Tapi saat dipetik kemudian kita makan buahnya itu, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, pohon itu baik dan tidak baik itu kan tergantung buahnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam kehidupan beriman juga seperti itu. Kelihatannya itu orang beriman ya. Kelihatannya mungkin dari omongannya atau sepintas terlihat beriman. Tapi sesungguhnya ya, orang yang beriman itu kan tidak boleh sekedar dengan omongan atau dengan sekedar kelihatannya. Tapi betul-betul harus menunjukkan suatu kehidupan yang di sana orang boleh melihat, oh ini orang beriman. Maka tema khutbah hari ini adalah
iman dan perbuatan. Nah, iman dan perbuatan itu seperti apa? Ya, kemudian nanti hubungannya seperti apa? Ini yang akan saya ajak kita untuk kita bisa bahas dalam itu ibadah kita pada pagi ini. Bapak, Ibu dan Saudara, saya mulai dengan ajak kita untuk melihat mengenai iman. Di dalam surat Ibrani kan dijelaskan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan mengenai iman. Ya. Nah, kemudian kita harus sadar bahwa ya, kita ini bisa beriman kepada Tuhan, ya, bisa beriman kepada Yesus Kristus itu karena karunia Tuhan. Ya, Tuhan yang mengaruniakan itu karena di dalam itu surat Filipi itu Paulus mengatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, di situ dikatakan dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, berarti seseorang itu bisa beriman kepada Kristus, bisa percaya kepada Tuhan itu karena karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan itu kepada kita, bagaimana kita bisa beriman? Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, lalu kita juga harus memahami bahwa seseorang itu beriman kepada Kristus itu menandakan bahwa orang itu dilahirbarukan oleh Tuhan Allah. Yang dalam hal ini merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan seseorang, orang itu yang tadinya mati secara rohani, sekarang mengerti perkara rohani dan tertarik kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, atau beriman kepada Kristus. Bahwa seseorang bisa beriman kepada Kristus, saya mulai dengan mengatakan bahwa itu karena karunia Tuhan. Kemudian iman itu membuktikan bahwa orang tersebut sudah lahir baru. Karena orang yang memiliki iman sejati mestinya sudah lahir baru. Tidak mungkin dia belum lahir baru bisa memiliki iman yang sejati. Dan iman itu juga dalam surat Roma dikatakan bahwa timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Maka orang beriman itu suka dengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan dia dengarkan, kemudian melalui firman Tuhan itu dia bisa beriman kepada Kristus. Dan supaya iman itu bisa terus bertumbuh, itu kan tidak ada cara lain kecuali sering mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ya, Efesus juga mengatakan pasal 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Dengan kita beriman kepada Kristus, menerima Dia dalam hidup kita, nah di situ Kristus tinggal dalam hati kita. Dan kalau Kristus tinggal dalam hati kita, Yohanes 1 ayat 12 kan bilang, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah, bukan? Ya, bahkan dikatakan juga dalam ayat yang lain, kita mendapatkan pengampunan dosa, kita mendapatkan keselamatan, dan seterusnya. Nah, ini sepintas saya bicarakan mengenai iman. Nah, hari ini sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Selama ini kan sering kali saya bicarakan ya, dan saya pikir kita semua sudah tahu ya, bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Tadi kan dibacakan oleh liturgos ya. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kita ini selamat itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan saya kira itu sangat jelas bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mati di salib dan menyelamatkan kita, itu karena anugerah Tuhan. Tapi sekarang ini kalau kita lihat dalam ini surat Yakobus ini, di sana kita temukan sesuatu yang berbeda. Di dalam ayat 24 tadi bilang begini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Di sini kan mulai ada masalah kan? Betul ya? Mulai ada masalah. Kita melihat bahwa manusia diselamatkan karena anugerah Tuhan, dibenarkan karena anugerah Tuhan melalui iman ya pada Kristus. Tapi di sini Yakobus bilang apa? Dia bilang, jadi kamu lihat. Setelah dia uraikan dari atas ya, dia bilang, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya
dan bukan hanya karena iman. Nah sekarang kalau misalnya saya tanya Bapak Ibu dan Saudara, terus ini bagaimana? Yang benar itu diselamatkan karena anugerah Tuhan. Waktu kita beriman terus kita diselamatkan. Atau karena perbuatan-perbuatan kita terus kita ini diselamatkan. Bingung kan? Betul atau tidak? Kita mau jawab yang mana? Diselamatkan karena anugerah Tuhan atau diselamatkan karena kebaikan-kebaikan kita? Mungkin ada yang bilang, ya Pak, daripada bingung kita gabung dua-duanya. Ya beriman, ya berbuat baik Pak supaya selamat. Nah kalau kita mengatakan beriman dan berbuat baik supaya selamat, ya berarti keselamatan bukan anugerah Tuhan lagi. Tapi anugerah Tuhan plus kebaikan baru dapatkan keselamatan. Nah maka saya akan ajak kita untuk melihat begini. Memang Rasul Paulus itu, ya, dia berulang kali berbicara, ya, mengenai kita selamat, ya. Seperti dalam Roma 3 ayat 28 itu dia bilang begini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, terlihat di sini antara Paulus dengan Yakobus ini ada pertentangan. Nah, Paulus bilang, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat atau bukan karena ketaatannya. Sedangkan Yakobus bilang, manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Nah, kita mau ikut siapa? Mau ikut Paulus atau mau ikut Silas? Ikut dua-duanya kan bingung kan? Ya, maka saya ajak kita untuk melihat begini. Kita harus memahami apa yang Paulus tulis di sini, ya. Saya lihat dulu saya pernah mengatakan ada dua hal di dalam kalimat-kalimat Paulus itu. Ketika dia mengatakan bahwa kita diselamatkan karena iman atau karena anugerah Tuhan. Yang pertama itu Paulus hendak menangani rasa unggul, ya, atau superioritas orang Yahudi. Mereka mengaku sebagai keturunan Abraham, bangsa pilihan, memiliki hukum Taurat, memiliki bait Allah pada konteks waktu itu, ya. Sehingga mereka merasa karena segala sesuatu itu, karena ketaatan-ketaatan kami kepada hukum Taurat, melaksanakan semua itu, maka atas dasar itu kami ini dibenarkan oleh Tuhan. Maka Paulus muncul, beritakan firman Tuhan bahwa tidak. Kita selamatan bukan karena itu melakukan hukum-hukum itu, kita selamat karena anugerah Tuhan. Maka dalam Roma tadi, dengan jelas dia mengatakan bahwa karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu pertama, ya, menangani superioritas daripada orang Yahudi pada zaman itu yang merasa mereka paling unggul. Nah, kemudian yang kedua, Paulus hendak mengatasi rasa rendah diri dari orang non-Yahudi yang beranggapan tidak ada satupun yang dapat mereka perbuat untuk bisa hidup seperti orang Yahudi yang masuk dalam posisi beriman. Maka di sini Paulus tunjukkan. Makanya kalau kita lihat dalam surat Roma itu, Paulus mengatakan begini, semua orang telah berbuat dosa. Nah ini bagian daripada Paulus mengatakan, yang Yahudi, non-Yahudi, semuanya telah berbuat dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Baru nanti di ayat 24 Roma 3 itu dia bilang, dan karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, memang maksud Paulus, ya. Paulus tulis surat untuk menangani situasi seperti itu tadi. Sementara Yakobus di dalam tulisannya, seperti yang kita baca pada hari ini, ya, di sini Yakobus sedang menangani orang-orang yang dengan mulutnya mengaku beriman, tapi hidupnya tidak cocok dengan pengakuannya. Maksud saya, ya, dengan mulutnya mengaku bahwa aku beriman, kami beriman kok, tapi hidupnya tidak cocok. Nah nanti seperti apa praktisnya akan saya jelaskan di bagian bawah, ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa sesungguhnya antara Paulus dengan Yakobus itu sesungguhnya tidak ada pertentangan. Tapi tujuan tulisan mereka itu, ya, di situ kita lihat yang disasar itu hal yang berbeda. Begitu. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, saya ulangi. Tadi ada satu ayat yang kalau tidak salah dibaca oleh liturgos, ya, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya
kepada Kristus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristusan, bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sangat tegas Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dalam bagian ini dibenarkan hanya karena iman. Nah, itu sekali lagi menegaskan mengenai keberdosaan kita semuanya tanpa kecuali, karena tak satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan itu juga menegaskan mengenai ketidakmampuan kita ini sebagai orang berdosa memenuhi standarnya Tuhan Allah, dan dibenarkan secara cuma-cuma ya. Kalau menurut Roma 3 atau 4 ini juga menegaskan mengenai di sana menyatakan kemuliaan Allah yang menyediakan solusi bagi manusia yang tak berdaya, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Ini menjadikan kita orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, dan dalam hidup berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah membaca cerita mengenai ada seorang kakek. Dia pergi ke kantor pos. Dia mau kirim surat pada cucunya, tapi dia ini tidak bisa menulis. Kemudian dia minta seorang pemuda yang sedang ada di kantor pos itu, tolong bantu saya, tuliskan surat untuk cucuku. Jadi saya omong, Anda tulis, nanti kirimkan pada cucuku. Dibantu sama pemuda itu. Dia omong apa, terus pemudanya menulis. Setelah selesai menulis, suruh kasih catatan di bawah. Catatannya apa? Maaf, tulisan kakek jelek. Coba lihat. Dia sendiri tidak bisa menulis, minta tolong orang lain menulis, dia minta taruh catatan di bawah. Catatan, maaf, tulisan kakek jelek. Kalau kakek itu minta tolong lagi, kira-kira pemuda ini mau atau tidak? Pemuda itu, saya kira kita juga pasti tidak mau. Dia tidak bisa menulis, dibantu menuliskan. Selesai dia bilang, maaf, tulisan kakek jelek. Ya syukur, tidak tahu pemuda itu responnya bagaimana ya. Entah surat itu jadi dikirim atau tidak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maka sekarang saya akan ajak kita untuk melihat bahwa ya, Petrus hendak menegaskan di sini bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ya, mari kita akan lihat ya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Dengan jelas ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, ayat 20 mengatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi orang beriman itu maksudnya, iman disertai perbuatan itu, orang beriman itu pasti taat. Pasti dalam hidupnya dia taat. Bahwa sempurna tidak, karena kita masih di dunia ini. Tapi namanya orang beriman itu pasti lihat hidupnya taat. Di dalam bacaan tadi, Yakobus membicarakan tokoh namanya Abraham. Ya, dia sebut Abraham. Ayat 21 bilang, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya atas mezbah? Ayat 23, dengan jalan demikian kenapa nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, tindakan Abraham mempersembahkan Ishak itu dikatakan sebagai bukti iman. Jadi orang beriman itu dalam hidupnya itu pasti ada ketaatan. Pasti ada ketaatan. Seperti tadi itu. Pohon itu kan baik terlihat dari buahnya. Dari ketaatannya bisa terlihat. Bisa terlihat di dalam hidupnya itu dia orang beriman atau tidak. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 dan seterusnya bilang begini. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicoba mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal
Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, perhatikan di sini bagaimana itu Abraham kemudian disebut sebagai orang beriman karena diminta oleh Tuhan untuk persembahkan anaknya. Abraham lakukan itu, dan karena tindakan itu betul-betul membuktikan bahwa dia orang beriman. Kalau kita ingat dalam kisah Abraham ini, sebelum dia diperintahkan Tuhan pergi dari kampungnya kan, diperintahkan Tuhan pergi, tinggalkan itu orang tuanya juga sanak saudaranya itu keluarganya, daerahnya itu, disuruh pergi. Tindakan Abraham untuk pergi tinggalkan daerahnya itu menuju ke suatu tempat yang nanti ditunjukkan oleh Tuhan, itu disebut tindakan iman. Jadi ini membuktikan dia beriman. Kemudian diminta persembahkan anak, Abraham lakukan itu menunjukkan bahwa dia orang beriman. Sehingga saya menyampaikan di sini bahwa orang beriman itu iman harus disertai dengan perbuatan. Yang pertama kita melihat mengenai ketaatan. Di sini disebutkan tokoh Abraham. Yakobus jadikan Abraham sebagai ilustrasi untuk menjelaskan apa yang hendak dia sampaikan, bahwa iman disertai perbuatan. Dimulai di sana dikatakan ada ketaatan. Ada ketaatan. Maka orang yang mengaku beriman pasti taat hidupnya. Tidak usah jauh-jauh. Katakanlah kita di jalan raya, kan ada rambu-rambu itu ada merah, kuning, hijau. Kalau orang beriman itu bagaimana? Lampu merah berhenti dulu atau jalan terus? Misalnya di saat dimana semuanya sepi, hanya kita sendiri, itu rambunya itu merah. Perhatikan orang beriman itu taat. Saya mendengarkan cerita dari Pak Agung waktu acara Natal kalau saya tidak salah itu. Pak Agung baca kisah mengenai katanya ada kebiasaan di Jerman. Saya tidak tahu persis karena saya juga dengar. Katanya orang Jerman itu kalau mereka menyeberang di jalan raya itu, kalau ada tandanya untuk menyeberang, mereka boleh menyeberang di situ. Tapi misalnya itu penyeberangannya di sana, mereka di sini. Walaupun situasinya sepi di area itu, katanya mereka tidak berani jalan lewat situ. Mereka jalan ke sana dulu, walaupun buru-buru katanya. Jalan ke sana baru menyeberang. Maksudnya apa? Katanya takut kalau ada anak melihat. Anak melihat, tidak ada tanda untuk menyeberang, kok menyeberang. Kan bisa ditiru sama anak-anak. Makanya mereka jalan walaupun jauh ke sana. Setelah temukan tempat menyeberang, baru boleh menyeberang. Jadi, perhatikan di sini. Orang beriman, dia akan taat. Dia akan taat. Suatu hari itu saya diminta untuk membagikan materi mengenai toleransi dalam perspektif iman Kristen di Korem di dekat sini. Ada acara itu saya diminta menyampaikan materi. Nah, saya bicara begini bahwa di dalam iman Kristen itu kita diajari supaya pertama taat pada pemerintah. Taat pada pemerintah. Jadi mestinya itu orang beriman taat pada pemerintah. Dan saya kira agama apapun kan semuanya sepakat dalam poin ini. Betul ya? Mana ada agama yang mengajar orang melawan pemerintah? Kan tidak ada. Semua diajar taat pada pemerintah. Jadi orang beriman itu dalam hidupnya itu dia taat. Entah taat pada pemerintah atau kalau kita kembalikan ke sini, taat pada Tuhan. Tidak boleh kalau mengaku beriman, tapi enggak mau dibaptis. Mengaku beriman, tapi tidak ke gereja. Anda sudah percaya Tuhan Yesus? Iya. Anda orang Kristen? Iya. Dia bilang, iya tapi saya tidak ke gereja. Saya langsung beriman pada Tuhan. Tidak usah ke gereja. Ini kan tidak cocok. Bahwa beribadah di gereja kan perintahnya Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan.
Ada pendeta yang berkhutbah, saya dengarkan cerita ya, pendeta berkhutbah di satu tempat mengenai jujur, hidup jujur. KKR. 2 atau 3 malam itu KKR supaya jujur. Kemudian pendetanya pulang naik bis. Dia naik bis, kemudian membayar. Katakanlah bayar 100.000, uang 100.000, ada kembaliannya. Kira-kira katakanlah biayanya itu 50.000, dia kasih uang 100. Nah, yang terima uang di bis itu dia kembalikan uang lebih dari 50.000. Dia kembalikan katakanlah 60.000. Pendetanya lihat, loh, uang kembalian kok lebih ya? Terus pendeta bilang, Mas, ini saya kembalikan lebih 10.000. Terima sama orangnya itu. Orang yang bilang apa? Sekarang baru saya benar-benar percaya apa yang Bapak khutbahkan selama 3 malam itu. Nah, dia uji pendeta ini. Bayangkan kalau pendetanya terima uang terus langsung disimpan. Mungkin dia memikirkan, ini khutbah bahwa kita harus jujur 3 malam khutbah, tapi sekarang dia sendiri tidak jujur. Nah, ini mengajar kita mengenai orang beriman itu dia akan taat, termasuk dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana. Ya, kita belajar hidup jujur. Itu tandanya orang beriman. Orang beriman juga itu rela berkorban dia. Selain Abraham, ya tadi kita lihat ya, korbankan anaknya. Di situ kan juga disebut tokoh namanya itu Rahab itu. Rahab seorang pelacur, di situ disebut begitu ya. Dia itu bisa menyelamatkan pengintai-pengintai di kota itu waktu itu ya. Disuruh mengintai terus dia selamatkan mereka. Itu resikonya besar itu. Kalau sampai ketahuan bahaya itu Rahab ini. Ya. Iya, ketahuan itu berbahaya untuk dirinya. Tapi dia itu rela berkorban. Bentuk ketaatannya. Karena punya iman. Dia sudah mendengar mengenai apa yang Tuhan lakukan pada umatnya. Sekarang dia bertindak untuk kemudian menunjukkan dia juga mengaku apa yang mereka percayai. Nah, kemudian yang berikut, selain taat dan rela berkorban, orang beriman itu bisa kelihatan dari adanya tindakan penyangkalan diri. Kalau mengikuti maunya sendiri, kira-kira Abraham bisa korbankan anaknya atau tidak ya? Suruh korbankan anak tunggal loh itu. Sangat dikasih oleh Abraham. Kenapa dia mau korbankan anaknya? Kan dia menyangkal diri. Yesus bilang apa? Setiap orang mengikut aku harus menyangkal diri. Memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Nah, orang beriman itu menyangkal diri. Misalnya, ada orang mengaku beriman, tapi tiap hari kerja mabuk terus. Ini orang beriman? Tidak. Omongnya bilang beriman, tapi kalau mabuk terus ini orang beriman? Bukan itu. Tidak ada penyangkalan diri. Ya, orang beriman tapi tiap hari terus hidup dalam dosa. Itu bukan orang beriman. Karena Alkitab kan juga bilang, waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus kan tinggal di hati kita, bukan? Dan Galatia bilang, di sana ada buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Roh Kudus hadir, membantu kita mengerjakan kehidupan yang indah. Sehingga dalam hidup kita itu, mencerminkan suatu keindahan, sebuah ketaatan. Orang seperti Sakeus. Sakeus itu kan tidak disukai orang. Kenapa? Karena dia jahat. Ya toh? Dia kerja untuk penjajah, kemudian dia terima pajak lebih dari yang seharusnya. Sebagian untuk diri sendiri, sebagian serahkan pada penguasa. Orang tidak senang. Tapi waktu dia terima Yesus di rumahnya itu, waktu bertemu dengan Yesus, langsung berubah hidupnya. Dia berdiri dan dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di sana ada perubahan hidup. Ya, ada perubahan hidup. Seperti Paulus juga begitu. Tadi begitu jahat, setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Maka orang yang sungguh-sungguh beriman, dalam hidupnya itu pasti ada perubahan. Amin. Nah, selama ini bagaimana dalam hidup kita ya? Kira-kira sudah ada perubahan atau belum? Entah kita di rumah, di tempat kerja, di jalan, di kampus, atau di sekolah, dimanapun. Apakah kita sudah tunjukkan hidup bahwa kita orang beriman? Misalnya suka berkelahi di jalan, itu orang beriman? Bukan itu.
bukan orang beriman. Orang beriman tidak begitu. Ya, nah sekarang yang berikut. Di sini Yakobus bicara begini, ayat 15. Dia bilang, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, Yakobus membicarakan lagi mengenai tandanya orang beriman itu mengasihi sesamanya, menolong sesamanya. Sebenarnya kisah mengenai orang Samaria baik hati itu secara tidak langsung Yesus juga sedang menegur itu. Imam dan orang Lewi, lihat orang kesusahan, apa yang mereka lakukan? Nggak buat apa-apa dia. Turun dari Yerusalem mereka. Artinya baru selesai laksanakan ibadah di sana. Lihat orang kesusahan nggak mau tolong. Ini orang beriman? Tidak. Orang beriman itu kalau melihat orang lain kesulitan, ya dalam kesusahan, dia akan menolong. Di dalam konteks misalnya sebagai warga negara ya, hidup di dalam satu negara kita ini, orang beriman kan tentu tidak melipat tangan, lalu memikirkan diri sendiri. Dia turut memikirkan negara ini. Pertama ya doakanlah pemerintah, doakan seluruh masyarakat supaya Tuhan berkati dan tidak berhenti di situ, tapi ada tindakan untuk kemudian menjadi bagian daripada jalan keluar. Maka sejak gereja Eleos ini berdiri ya, berapa tahun yang lalu, perhatikan, di beberapa daerah itu ada sekolah-sekolah Eleos. Kalau dibanding dengan sekolah lain kan, sekolah kita kan termasuk yang kecil-kecil itu. Di sini ada sekolah Eleos, ada playgroup, ada TK, ada SD. Di Malang, di daerah-daerah lain ada itu. Yayasan Eleos mengadakan kegiatan belajar. Untuk apa ya kira-kira ya? Itu sebagai buah iman. Kita bagian iman ya. Buah iman bagian daripada upaya turut berperan dalam membangun negara ini. Ini harus kita sadari. Ya. Jadi mendirikan sekolah-sekolah seperti ini, memberikan pelayanan, sebenarnya bukan untuk mencari untung. Di dalam khotbah atau berapa minggu kemarin saya sudah sampaikan. Tanya pada ketua yayasan, sejak sekolah-sekolah ini berdiri sampai sekarang 50 tahun kira-kira ya, itu berapa tahun itu ya? Hampir 50 tahun ya Pak ya. Berapa keuntungannya? Hitung untung rugi sudah lama kita berhenti. Tapi kenapa bisa jalan terus? Nah itu bagian daripada tunjukkan kita ini beriman dan tidak hanya melipat tangan tapi berjuang. Dengan apa yang kita lakukan ya bisa turut berperan di dalam membangun Republik ini yang kita cintai tentu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang kita mungkin berpikir, waduh Pak, saya mau buktikan iman, mau mengasihi, tapi saya sendiri juga dalam kesulitan, dalam keterbatasan. Bagaimana bisa menolong yang lain? Tidak usah dengan hal-hal yang spektakuler ya. Mulailah dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Amin. Dan saya akan tutup khotbah hari ini. Saya membaca satu kisah. Katanya itu ada seekor anak anjing yang kecil mungil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika dia mendekati kandang kuda, ya, dia mendengar kuda memanggilnya. Lalu kuda itu bilang begini, kamu pasti masih baru di sini. Cepat atau lambat kamu akan mengetahui kalau pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari binatang lainnya. Sebab saya bisa mengangkut banyak barang untuknya. Saya kira binatang kecil, ya, sekecil kamu, tidak akan bernilai sama sekali baginya. Ujarnya dengan sinis. Anjing kecil itu menundukkan kepalanya dan pergi mendengarkan omongan itu. Lalu katanya dia mendengar seekor sapi di kandang sebelah berkata begini, saya adalah binatang yang paling terhormat di sini, sebab nyonya di sini membuat keju dan mentega dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna bagi keluarga di sini. Dengan nada mencemooh,
Lalu katanya ada domba yang berteriak. Domba bilang, hai sapi, kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya. Saya memberi mantel bulu kepada pemilik ladang ini. Saya memberi kehangatan kepada seluruh keluarga. Tapi omonganmu soal anjing kecil itu, kayaknya kamu memang benar. Dia sama sekali tidak ada manfaatnya di sini. Satu demi satu binatang di situ ikut serta dalam percakapan itu, sambil menceritakan betapa tingginya kedudukan mereka di ladang itu. Ayam pun berkata, bagaimana dia telah memberikan telur. Kucing bangga bagaimana dia telah mengenyahkan tikus-tikus pengerat dari ladang itu. Semua binatang sepakat kalau si anjing kecil itu adalah makhluk tak berguna dan tak sanggup memberikan kontribusi apapun kepada keluarga itu. Terpukul oleh omongan binatang-binatang tadi, anjing itu pergi ke tempat yang sepi dan mulai menangis, menyesali nasibnya. Ya, sedih rasanya sudah yatim piatu, dianggap tidak berguna, disingkirkan dari pergaulan. Lalu katanya ada seekor anjing tua. Di situ mendengar tangisan anjing kecil tadi. Dia menyimak keluh kesah si anjing kecil itu. Saya tidak dapat memberikan pelayanan kepada keluarga di sini. Saya hanyalah hewan yang paling tidak berguna di sini. Lalu anjing tua berkata begini, memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati. Kamu tidak bisa memberikan telur, susu ataupun bulu. Tetapi bodoh sekali jika kamu mengisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan. Malam itu katanya, si pemilik ladang baru pulang dan tampak amat lelah karena perjalanan jauh di panas terik matahari. Anjing kecil itu katanya lari menghampirinya, menjilat kakinya dan melompat ke pelukannya. Sambil menjatuhkan diri ke tanah, pemilik ladang dan anjing kecil itu berguling-guling di rumput disertai tawa ria. Akhirnya pemilik ladang itu memeluk dia erat-erat, mengelus-elus kepalanya serta berkata, meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, letih, tapi rasanya semuanya disirna bila kau menyambutku semesra ini. Kamu sungguh yang paling berharga di antara semua binatang di ladang ini. Kecil-kecil kamu telah mengerti artinya kasih. Nah, cerita ini mau mengajarkan kepada kita ya pesan penting untuk kita bahwa mungkin kemampuan kita tidak sebesar orang lain. Pengaruh kita tidak sebesar apa yang orang lain punya. Tapi dengan apa yang kita miliki. Tuhan menciptakan kita dan kelebihannya sendiri-sendiri. Karena itu, dengan apa yang kita miliki, mari kita berkontribusi. Ya, sebagai bagian daripada wujud iman. Ya, beriman pada Tuhan, kita pikirkan yang lain. Menolong sesama kita. Dengan demikian mereka pun boleh menyadari bahwa masing-masing itu diberkati oleh Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.